Renungan kita, orang-orang fasik menyesalkan aku sejak masa mudaku, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Tuhan itu adil sehingga ia memotong tali-tali rencana orang fasik, sehingga mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seagama, sebangsa dan setanah air, yang saya bungkus semuanya menjadi saudara-saudara yang saya kasihi. Saya kasihi sebagai saudara-saudara dalam kemanusiaan. Masih tetap di dalam frame nyanyian siarah. Namun dari beberapa pasal yang lalu kita melihat bahwa nyanyian siarah yang dimaksud di sini tidak lagi dalam durasi berangkat dan sampai di tempat siara, berangkat menuju tempat siara dan sampai, dan kembali dari tempat siara ke tempat tinggal, tapi dalam pengembangan makna, perkembangan makna, sehingga nyanyian siara ini lebih dari sekedar durasi perjalanan, melainkan perjalanan hidup dan kehidupan. Siara hidup dan kehidupan. Nah, dalam siara hidup dan kehidupan ini ternyata pemazmur mengungkapkan tentang peristiwa yang dia alami sebagai orang percaya, sebagai orang yang punya Tuhan. Dan dalam interaksi, dalam hidup sosialnya, dalam kebersamaannya, dia menemukan dan dia bercerita tentang apa yang ditemukan itu kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan mereka telah cukup menyesalkan aku sejak masa mudaku. Siapa mereka? Kalau kita ikuti ayat-ayat sebelumnya, kita bertemu dengan mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak peduli terhadap apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Namanya juga orang fasik ya. Paduan semua model kejahatan, tindakan, orasi dan narasi, kebencian, kejahatan, semuanya campur baur dalam hidup yang menjadi personal brandingnya orang fasik itu. Jadi kalau sudah menyebut orang fasik dalam teks-teks suci, maka itu lebih menunjuk kepada paduan segala bentuk dan model kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu. Nah, pemazmur mengungkapkan bahwa sejak muda, jadi tidak lagi dalam perjalanan siarah fisik, tapi dia lebih melihat bahwa sejak muda orang fasik sudah menyesakan sejak muda. Mereka mau mengalahkan pemazmur, tetapi setiap saat jika ada serangan orang fasik, maka Tuhan selalu menolong pemazmur. Dikatakan ia memotong tali-tali rencana orang fasik, sehingga orang fasik seperti rumput di atas atap yang menjadi layu sebelum dicabut, dan yang tidak digenggam oleh tangan penyabit, tapi langsung jatuh, layu, rontok. Saudara-saudara, bagaimana dengan siara hidup dan kehidupan kekinian kita? Sekarang Anda berusia berapa tahun? Usia remaja,
masa muda, dewasa, atau produktif, atau sudah manula, atau jauh di atas manula lagi. Apapun itu, tapi kita perhatikan bahwa dalam hidup dan kehidupan yang sementara kita jalani, atau dalam siara hidup dan kehidupan ini, tidak lepas dari adanya orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang fasik. Kita tidak perlu lagi menjelaskan model kejahatan yang ia lakukan, tapi orang fasik selalu muncul dalam tindakan, kata, dan perbuatan. Semuanya itu datang dari rencana dari dalam hati. Jadi dia berpikir pun sudah merupakan suatu bentuk kejahatan, dan dia praktikkan itu. Dan Pak Masrur mengalami semuanya itu sejak masa muda. Dan bagaimana dengan Anda? Saudaraku dalam kemanusiaan, saudaraku yang Tuhan sayang, Tuhan kasihi, dan Anda dan saya ada seperti sekarang ini karena kasih setia Tuhan. Tentu saja bisa melihat, bisa merasakan, atau berpikir ulang dalam pengalaman-pengalaman kemarin tentang bagaimana si A, B, C, dan E, atau siapapun yang mungkin saja Anda sebut namanya, ternyata orang itu sejak lama telah menyesakkan dirimu, menyesakkan diriku. Dia mungkin menjadikan kita sebagai musuh abadi. Walaupun dia bisa tertawa bersama atau dan ramah berkata itu hanya tampilan di depan, tapi sebetulnya hati dan dibalik semuanya itu adalah bentuk kejahatan. Saya lebih percaya bahwa siapapun yang ada di dunia ini pasti secara sadar atau tidak sadar ya mempunyai musuh atau orang yang memusuhi dia. Sementara diri kita sendiri mungkin juga tidak mau bermusuhan dengan orang lain. Kita merasa tidak punya musuh, tapi orang yang menganggap kita sebagai enemy, sebagai musuh. Kita tidak bisa lihat kriterianya, modelnya apa yang terjadi. Kita hanya bisa meraba-raba, menerka-nerka apa itu. Itulah hidup. Tapi yang pasti orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Nah, untuk menghadapi mereka, orang-orang yang pola hidup seperti itu, yang menyesakkan diri, yang menyempitkan dan menjengkelkan, kita mau balas juga malas untuk membalas, kita mau tegur juga malas untuk menegur. Kita mau menghindar dari orang seperti itu, toh situasi dan kondisi menjadikan terpaksa kita ada dekat mereka, bersama dengan mereka dalam area yang sama. Lalu apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa pada Tuhan itu adil, dan keadilan dari Tuhan itulah yang membuat kita kuat, dan kita membiarkan Tuhan yang memotong rencana mereka. Ia memotong tali-tali orang fasik, kata Pak Mazmur, karena dia menyadari bahwa pasrah pada pertolongan Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Dan kekuatan orang fasik itu menurut Pak Mazmur hanya seperti rumput di atas atap. Ya, dia tumbuh liar di atas atap, tanpa pupuk, tanpa tanah, dan mati. Atau bahkan seperti rumput yang layu, tidak perlu dipegang dan disabit, dia sudah hancur sendiri. Nah, itu cara menghadapi orang fasik. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, mari kita hadapi orang fasik yang itu dalam hidup dan kehidupan secara sadar atau tidak sadar. Mereka ada di sekitar kita dengan itu minta pertolongan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah ingatkan kami agar mempunyai kepekaan terhadap kehadiran orang fasik di sekitar kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin.